Kakawin Negara Kertagama atau juga disebut dengan nama Kakawin Desa Warnana, karya Empu Prapanca bisa dikatakan sebagai salah satu kakawin Jawa kuno yang paling termasyhur. Kakawin merupakan wacana puisi secara etimologi atau ilmu yang mempelajari bahasa dari asal-usul kata. Kakawin sebagai campuran dari kata Sanskerta kawi serta afiks Jawa kuno, K dan N, yang berarti karya seorang penyair atau puisi karya penyair. Kakawin Negara Kertagama adalah salah satu naskah kuno yang paling banyak diteliti. Setelah lama tak diketahui keberadaannya, kakawin ini ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang filolog atau ahli bahasa kuno dan leksikografer atau ahli penyusun kamus, sekaligus kolektor barang kuno berkebangsaan Belanda yang lahir di Rotterdam 13 Januari 1857 saat mengiringi ekspedisi tentara kerajaan Hindia Belanda ke Nil di Lombok. Brandes yang meninggal di usia 48 tahun di Batavia atau Jakarta menyelamatkan isi ratusan naskah lontar yang salah satunya adalah Naskah Negara Kertagama, koleksi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara, sebuah nama kecamatan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebelum istana sang raja dibakar oleh tentara Kenil. Judul kakawin ini adalah Negara Kertagama, yang berarti negara dengan tradisi agama yang suci. Nama Negara Kertagama sendiri tidak terdapat di kakawin Negara Kertagama. Pada pupus 94, Empu Prapanca menyebut karyanya Desa Warnana atau uraian tentang desa-desa. Namun nama yang diberikan oleh penulisnya tersebut terbukti telah banyak dilupakan. Kakawin itu hingga sekarang lazim disebut sebagai Negara Kertagama. Nama Negara Kertagama tercantum pada kolofon atau pemberian singkat mengenai catatan penerbit atau produksi yang relevan dengan edisi terbitan J.L.A. Brandes, yakni Iti Negara Kertagama Samapta. Rupanya nama Negara Kertagama adalah tambahan penyalin Arta Pamasa pada bulan Kartika tahun Saka 1662 atau 20 Oktober 1740 Masehi. Kakawin Negara Kertagama disalin dengan huruf Bali di kancana. Empu Prapanca selesai menulis naskah ini pada bulan Aswina tahun Saka 1287 atau antara bulan September-Oktober 1365 Masehi. Hingga sekarang, umumnya diketahui bahwa sang pujangga adalah penulis Negara Kertagama. Selain pujangga, Prapanca dimungkinkan adalah seorang empu yang hidup di kisaran abad 14 Masehi dan sangat terkenal di masanya. Berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Dia adalah putra dari seorang pejabat keraton Majapahit dengan pangkat jabatan Dharma Diyaksa Kasogatan. Dang Acarya Nadendra
menyelesaikan naskah Kakawin Negara Kertagama di usia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasana. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara yang bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Tak hanya kondisi istana serta silsilah Raja-Raja Majapahit, bagian terpenting lainnya dari naskah kuno ini tentu saja menguraikan daerah-daerah kerajaan Majapahit yang menjadi wilayah bawahan dan harus membayar upeti sebagai tanda kesetiaan maupun ketundukan. Kakawin Negara Kertagama ditulis dalam bentuk syair Jawa kuno. Tiap kakawin terdiri dari 4 baris disebut pada. Tiap barisnya terdiri dari 8 hingga 24 suku kata yang disebut matra. Naskah Kakawin ini terdiri dari 98 pupuh dan terbagi dalam 2 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari 49 pupuh. Dilihat dari sudut isinya, pembagian pupuh-pupuh ini sudah dilakukan dengan sangat rapi, yang terdiri dari 1 hingga 10 pada di setiap pupuhnya. Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit Hayam Wuruk serta kewibawaan Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, karya sastra ini bukanlah disusun atas perintah Hayam Wuruk sendiri dengan tujuan untuk politik, pencitraan diri ataupun legitimasi kekuasaan, melainkan murni kehendak Empu Prapanca yang ingin mengaturkan bakti kepada Sang Mahkota, serta berharap agar Sang Raja ingat kepada Sang Pujangga yang dulu pernah mengabdi dan berbakti di Keraton Majapahit. Dengan kata lain, naskah ini disusun setelah Empu Prapanca pensiun dari istana. Karena bersifat puja sastra, hanya sesuatu hal yang baik yang ditulis, sementara yang kurang memberikan sumbangsi bagi kewibawaan Majapahit, meskipun mungkin diketahui oleh Sang Pujangga dilewatkan begitu saja. Misalnya Pasunda Bubat atau Perang Bubat tak disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama, meski peristiwa bersejarah tersebut terjadi di zaman Majapahit, namun insiden itu telah menyakiti hati Hayam Wuruk dan merusak citra Majapahit. Oleh sebab itulah, sebagian kalangan mengkritik Kakawin Negara Kertagama tidak atau kurang netral dan cenderung hanya membesar-besarkan kewibawaan Hayam Wuruk dan Majapahit. Terlepas dari itu semua, Kakawin Negara Kertagama dianggap sangat berharga karena memberikan catatan dan laporan langsung mengenai kehidupan di era Majapahit. Sebelumnya naskah lontar Negara Kertagama ini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda saat kunjungan Ratu Kerajaan Belanda, Ratu Juliana ke Indonesia tahun 1973. Karya sastra tersebut diserahkan kepada pemerintah dan saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional dengan kode NB9. Karena terkategori naskah bersejarah yang banyak menulis dan menguraikan peradaban Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terakhir di Nusantara, Kakawin Negara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam Daftar Ingatan Dunia oleh UNESCO, yakni Organisasi Pendidikan, Keilmuan,
dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa.